Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di siang ini semoga kita sudah melakukan ibadahnya juga gitu ya, udah memberi amunisi untuk tubuhnya juga nih ya, karena ada waktu istirahat sholat makan nih ya, biasanya untuk yang kerja di siang ini. Nah, di hari Jumat ini nih keluarga Sip seperti biasa ketemu lagi dalam ruang dengar Anda bersama sahabat siar Anda Vika Laila dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Tentunya ini adalah program kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Las Risalah Charity. Dan kali ini nih keluarga Sip, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustazah Nurbaiti SE yang merupakan staf telemarketing Las Risalah Charity atau Kak Ibet gitu ya kita panggilnya ya. Assalamualaikum Kak Ibet. Waalaikumsalam Kak Vika. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Boleh mic-nya sedikit diangkat Kak? Nah, iya tepat sekali. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita hari ini ya Kak ya, Vika mau ingetin keluarga Sip semua nih untuk bisa banget mengirimkan pertanyaan Anda di hari ini tentang tema kita, yaitu OR Fundraiser Ramadan Las Risalah Charity gitu ya Kak ya. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya nih, mungkin ingin berminat untuk mendaftar dan lain-lain, atau ada persyaratan yang kurang jelas yang mau dipertanyakan atau kondisi-kondisinya, boleh banget nanti dikirimkan pertanyaannya di WhatsApp kita di 081222010159, atau bisa banget kirimkan komentar Anda di feed terbaru kita di Instagram @sipfm, di mana bakalan ada postingan terbaru kita tuh. Nah, boleh banget di komen di sana, atau boleh kirimkan direct message atau pesan Anda langsung ke Instagram tersebut ya, di Sip FM tentunya. Dan untuk Anda nih keluarga Sip, biar lebih nyaman lagi mendengarkan radionya, mungkin saat ini sulit untuk mendengarkan di frekuensi 105,8 FM. Anda bisa banget dengarkan di www.sipfm.com, di mana ini bisa diakses di seluruh dunia gitu ya. Dan yuk kita lanjut ke bahasan kita. Oke, jadi ini kita bakal ngobrolin tentang open recruitment ya Kak ya, OR ini ya. Open recruitment fundraiser Ramadan untuk Las Risalah Charity gitu ya. Tapi kayaknya kita biar tahu dulu, orang yang lagi denger nih, keluarga Sip yang lagi denger, yang lagi nyimakin apa aja sih programnya Las Risalah Charity di tahun 2025 ini, boleh di spill dulu nggak nih Kak? Baik Kak Vika dan juga keluarga Sip ya. Sebenarnya kita di Las Risalah Charity lagi hektiknya nih. Iya. Nah, di awal tahun udah hektik aja ya. Karena yang pertama kita harus menyiapkan laporan akhir tahun. Kita tutup laporan selama 2024 ya. Dan juga kita akan merancang program-program apa saja yang akan kita jalankan untuk tahun ini, tahun 2025 ini khususnya itu Kak Vika. Nah, tapi insya Allah tetap semangat ya keluarga Sip yang mendengarkan juga. Insya Allah ya. Dan semoga semangatnya nyebar juga untuk keluarga Sip juga ya. Sekali. Dan kalau bicara terkait program kita di Las Risalah Charity untuk tahun 2025 ini, sebenarnya nggak jauh beda ya dengan tahun 2024. sebelumnya. Bagian terdekat saat ini kita akan mempersiapkan amunisi untuk menyambut Ramadan ya, yang kurang lebih 50 hari lagi kalau tidak salah ya. 50 hari lagi insya Allah. Jadi kalau untuk bicara program terdekat, itu program besar yang sedang kita siapkan, yaitu menyambut Ramadan 2025 ini. Jadi menyambut Ramadan 2025 itu adalah rencana jangka pendeknya Las Risalah Charity. Nah, apa aja nih yang menjadi bahan persiapan dari Las Risalah Charity dalam menyambut Ramadan ini? Selain kita juga secara maksudnya yang
masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya kita merancang program, dan juga kita ini maksudnya biar lebih dekat dengan masyarakat, kita ada mendirikan stand-stand Ramadan, misalnya di pusat perbelanjaan, di perbankan gitu. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah ya untuk bisa menunaikan kewajiban membayar zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga gitu. Maksudnya kita di Las Risalah Charity gitu kan. Oke, jadi akan mendirikan stand juga gitu ya kayak di selama Ramadan gitu kan. Oke, ini dengan maksud untuk biar lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Biar apalagi masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Apalagi kalau bulan Ramadan itu pasti infak, sedekah dan zakat itu membludak ya kayak. Iya, karena beratnya kalau dari bulan yang ada 12 bulan Ramadan ini yang ibaratnya orang berlomba-lomba dalam kebaikan lah sebenarnya. Iya. Memang di situ juga ibaratnya kita di lembaga filantropi ini juga berlomba-lomba untuk menghimpun dan juga menyalurkan seperti itu kan. Oke. Jadi kalau bisa Vika simpulkan nih, dengan perencanaan Las Risalah Charity untuk mendirikan stand di beberapa tempat ini, Las Risalah Charity butuh bantuan gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, makanya ada yang namanya open recruitment. Iya, fundraiser Ramadan. Oke, nah boleh dijelaskan sedikit kan nih Kak mengenai OR fundraiser Ramadan ini? Baik. Sebenarnya kita tentu kalau tim yang maksudnya tim dari Las Risalah Charity aja yang bertugas apalagi khususnya di bulan Ramadan itu tentu nggak akan tercover ya. Akan keteteran ini aja. Sedangkan sudah dibantu sama relawan, kita masih juga sering kesulitan. Jadi kita butuh teman-teman butuh tambahan lah ibaratnya apalagi selama Ramadan ini untuk menjadi agen kebaikan lah ibaratnya ya dalam menghimpun baik itu zakat, infak dan sedekah, dan emang selama Ramadan itu juga berkali-kali lipat meningkatnya seperti itu. Iya. Dan ini menjadi perpanjangan tangan antara para pemberi infak dan zakat juga, dan juga perpanjangan tangan dari LAS juga tentunya ya Kak ya. Juga bisa dikatakan kalau fundraiser ini perwajahan LAS lah di masyarakat gitu ya. Itu ya brand ambassador gitu ya. Bisa dikatakan juga sebagai brand ambassador. Oke. Jadi LAS lagi mencari brand ambassador untuk Las Risalah Charity selama bulan Ramadan begitu ya Kak ya. Oke. Nah, berarti ini akan berlangsung selama bulan Ramadan gitu ya Kak? Iya, karena disebut sebagai fundraiser Ramadan, jadi rekan-rekan yang terpilih nantinya itu bertugas selama Ramadan saja. Oke. Jadi ini bakalan bekerja selama bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, pendaftarannya dimulai sejak kapan? Pendaftarannya sudah dimulai dari bulan lalu ya. Wow. Jadi kita masih mencari, tapi alhamdulillah sudah ada yang mendaftar sampai batas akhirnya nanti itu tanggal 31 Januari ini. 31 Januari. Teman-teman yang terpilih sebagai fundraiser nantinya itu akan mulai bertugas di akhir Februari. Jadi kita mulai bertugasnya maksudnya satu Ramadan banget gitu ya. Jadi 1 minggu sebelum Ramadan itu kita sudah mulai langsung bertugas. Oke. Nanti kita bakalan kulik lagi masalah timeline tepatnya gitu ya kayak di segmen selanjutnya nih Keluarga Sip. Jadi untuk Anda yang masih ingin bertanya nih mengenai tema kita hari ini yaitu OR Fundraiser Ramadan, boleh banget kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kita di 081220101159 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui DM ataupun komen di Instagram Sip FM Padang gitu ya. Dan nanti Keluarga Sip kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip di segmen kedua, dialog siang hari ini masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita, Ustazah Nurbaiti SE, yang merupakan staf telemarketing Lasri Salah Ceriti gitu ya, atau yang akrab dipanggil Kak Ibet gitu ya, karena Kak Ibet nggak mau Vika panggil Ustazah nih keluarga Sip ya. Oke, nah tadi kita udah bahas nih keluarga Sip ya mengenai sedikit banyaknya perencanaan program Lasri Salah Ceriti di tahun 2025 ini, yang ternyata Lasri Salah Ceriti di awal tahun ini disibukkan dengan berbagai macam laporan gitu ya, dan juga disibukkan juga dengan persiapan Ramadan ceria gitu ya. Nah, tadi kita udah dikasih sedikit kisi-kisi juga nih keluarga Sip ya, bahwa Lasri Salah Ceriti lagi open recruitment seperti judul kita ya, open recruitment fundraiser Ramadan Lasri Salah Ceriti. Nah, ini kan merupakan program yang nanti bakal mengajak keluarga Sip ataupun yang tertarik dengan kegiatan filantropi seperti ini untuk ikut andil dalam pengumpulan ya Kak ya? Iya. Oke, nah berarti ini akan dilakukan selama bulan Ramadan itu ya Kak? Dan ini berarti mereka pasti bekerja gitu ya? Dan kalau bekerja ini apa sih yang mereka dapatkan sebagai ya tenaga yang baru bergabung dengan Lasri Salah Ceriti gitu ya? Apa nih Kak? Ibaratnya kalau fundraiser ini apa ya? Seperti yang Vika bilang tadi, sebagai perpanjangan tangan juga kita di LAS ya, lebih dekat ke masyarakat. Jadi insya Allah ada beberapa benefit ya yang diperoleh nantinya bagi teman-teman yang bergabung sebagai fundraiser Ramadan. Oke. Pertama itu sebagai mendapat pengalaman ya bagaimana kita bekerja di lembaga sosial ini, lebih dekat ke masyarakat. Juga nggak menutup kemungkinan nih Kak Vika, fundraiser ini juga terlibat nantinya selain sebagai penghimpun juga ikut sebagai penyalur gitu ya, menyalurkan bantuan yang telah dihimpun tadi gitu. Pertama pengalaman ya tentunya. Terus juga ada dapat pelatihan seputar penghimpunan funding dan juga penyaluran di lembaga filantropi, dan juga kalau karena kita apa istilahnya kita mempekerjakan orang, tentu ada fee-nya gitu ya, atau apa istilahnya, bayarannya lah ya, ujrah ya, gitu ya. Dan juga ada sertifikat. Jadi dapat sertifikat ya. Oke. Nah ini masih ada benefit lainnya gitu kan? Iya, masih ada benefit lainnya. Apa juga. Itu? Misalnya kalau dianggap kompeten, misalnya dia direkrut sebagai tim kita di Lasri Salah Ceriti. Masya Allah ya. Jadi agak jangka panjang juga nih ya. Ada jangka panjangnya. Dan juga kalau rasanya mungkin kan itu bisa bergabung juga sebagai relawan kita di Lasri Salah Ceriti. Oke. Berarti itu menambah link juga ya, menambah pertemanan, menjalin silaturahmi baru gitu ya. Rekan-rekan baru juga. Oke. Jadi asik juga ya. Nah, berarti ini tugasnya itu adalah menghimpun dana dan juga berkemungkinan juga untuk menyalurkan dana. Nah, selain itu tugasnya apa lagi nih? Tentu nanti teman-teman fundraiser Ramadan ini tugas utamanya akan ditempatkan di gerai-gerai ya. Kita insya Allah ada mendirikan stand selama Ramadan, itu ada di perbankan, ada juga di pusat perbelanjaan. Yang tugas utamanya itu adalah sebenarnya yang utama itu mengenalkan mengenalkan Lasri Salah Ceriti kepada masyarakat. Dan di samping itu juga kita harapkan fundraiser Ramadan ini untuk menghimpun, membantu masyarakat lah untuk mereka menunaikan kewajibannya menyalurkan zakat, infak dan sedekah di bulan Ramadan. Karena biasanya kan orang selama Ramadan itu
banyak infaknya lebih banyak gitu kan, atau yang paling utama itu kan biasanya orang menyalurkan zakat fitrah ya, itu kan selama Ramadan ya, jadi kita juga mengincar itu. Infak Ramadan juga banyak sih ya. Cuma yang wajib itu kan yang disalurkan zakat mal juga sering banyak orang yang nyalurkan di Ramadan ya kayak. Oke, jadi lumayan panen juga ya bulan Ramadan nanti gitu ya. Kalau Ramadan ini bisa dikatakan bulan panen ya, panennya lembaga filantropi. Iya. Tapi memang sebenarnya kan di antara 3 bulan yang bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan ini kan diibaratkan juga Rajab ini menuai benih, menebar benih. Di Sya'ban merawat benih, dan di Ramadan itu emang panen gitu ya. Emang benar juga berarti ya. Oke. Sama-sama kita tahu ya, yang tadi diharapkan kan kalau di Ramadan ini dikatakan pahalanya juga berlipat kan. Iya, insyaallah ya. Itu juga motivasi kita untuk lebih giat lagi gitu kan. Kalau kita giat untuk menghimpun, tentu masyarakat ya giat untuk mengeluarkan juga gitu ya. Orang-orang yang belum kepikiran untuk berbagi, kelihatan stand Lasri Salah Charity pasti, oh ini ada itu ya, makin deket di sini langsung bayar gitu ya Kak ya. Oke. Dan juga gini Kak Vika, kalau kita misalnya kita juga mengenalkan ke masyarakat sih, harapannya kalau misalnya masyarakat itu yang mampu menyalurkan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, itu ada timbul apa istilahnya, tinggi hati ya, kita menghindari itu. Jadi karena itu adalah kita mengharapkan masyarakat itu menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui lembaga. Jadi ibaratnya pihak ketiga yang membantu menunaikan kewajiban mereka. Gitu. Dan itu pun menjadi lebih yakin kita gitu ya Kak ya. Karena kalau mungkin kita lihat orang ini tidak mampu, mungkin ternyata dia punya barang yang lebih mewah daripada kita gitu ya. Tapi ternyata Oke. Jadi itu juga menghilangkan perasaan yang agak-agak tidak baiknya nanti setelah menunaikan zakat atau sedekah itu ya Kak. Yang misalnya yang kayak merasa tinggi hati, terus kalau yang kurang mampu merasa rendah sekali gitu, kita menghindari itu. Oke. Jadi itu juga ya Kak ya, manfaat dari kita menunaikan ziswaf kita ke lembaga-lembaga ya. Oke. Nah berarti itu tadi adalah tugasnya dari fundraiser Ramadan, itu mengenalkan mengenai LAS dan mengumpulkan, dan ada kemungkinan untuk membagikan atau menyalurkannya. Nah ini yang sudah, ini pasti masih ada berlangsung itu ya Kak ya, masih berlangsung negosiasinya di mana saja tempatnya gitu ya Kak ya? Iya masih. Oke. Tapi yang sudah fix dan yang sudah menjadi langganan biasanya di mana-mana aja nih Kak? Untuk tempat pendirian stand kita ya? Iya. Baik, biasanya kita itu ada di beberapa tempat perbankan, dan juga ada di pusat-pusat perbelanjaan kalau kita boleh sebut. Itu di seperti perbankan, kalau yang rutin itu biasanya di Bank Nagari Syariah, ada di Bank Syariah Indonesia yang beberapa cabang, ada juga di rumah sakit ya. Yang rumah sakit apa kita itu? Ada kerjasama itu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda ya. Dan biasanya kalau untuk pusat perbelanjaan itu kita pernah di SPR. Nah itu sekarang kita masih juga negosiasi ya, kita sudah memasukkan permohonan untuk mendirikan stand Ramadan. Cuma insya Allah tinggal follow up gitu, dan juga ada di Plaza Andalas juga. Wah asik juga nih berarti untuk keluarga Asip ya, yang mungkin kalau ke tempat perbelanjaan lagi belanja kebutuhan Ramadan, ketemu standnya Lasri Salah Charity, bisa langsung menunaikan zakat malnya gitu ya. Atau di akhir Ramadan gitu, yang lagi hunting baju lebaran kali ya Kak ya. Iya, biasanya itu yang paling pengalaman yang emang rame-ramenya tuh di akhir Ramadan ya kan. Karena mengejar memang hari akhir Ramadan itu untuk bayar fitrah ya Kak ya. Iya.
Oke. Berarti ini udah ada beberapa tempat juga yang udah fix dan udah biasa menjadi langganan gitu ya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh keluarga SIP yang tertarik nih untuk ikut jadi fundraiser Ramadan di Lasri Salah Charity. Ini apa aja sih persyaratannya? Tentu kalau kita tentu ada beberapa kualifikasi ya yang jadi pertimbangan kita nantinya gitu kan di Lasri Salah Charity. Yang pertama itu tentunya harus muslim, atau muslimah, muslimah ya, nggak cuma muslim ya, tapi muslimah juga open juga ya. Bisa, gitu. Lalu kedua itu berusia maksimal 30 tahun. Karena kita harapannya masih muda, bersemangat gitu kan, energi. Oke. Minimalnya ada nggak nih, Kak? Minimalnya tamatan SMA berapa tuh? 18 kira-kira ya. 18 sampai 30 maksimal. Oke. Kalau dari segi pendidikan itu minimal tamatan SMA. Sederajat. SMA atau sederajat ya. Sarjana juga boleh gitu kan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa tahun akhir yang nggak sibuk, itu juga kita open gitu. Terus juga memiliki komunikasi yang baik, karena kan tugas utamanya kita mengenalkan LAS ya sebagai perwajahan LAS di masyarakat, brand ambassador ya. Jadi ya harapannya memiliki komunikasi yang baik gitu. Terus yang kelima, ya siap bekerja dalam tim, karena nanti bisa jadi ceng-ceng lokasi gitu kan, jadi gitu ya. Yang keenam, ini juga harusnya wajib ya memiliki kendaraan, karena nggak mungkin misalnya ke lapangan tapi pakai kendaraan umum gitu kan, susah juga nantinya gitu. Itu salah satu yang wajib gitu. Dan yang terakhir adalah tidak merokok. Itu kualifikasinya dari kita. Dan puasa di bulan Ramadan ya. Pasti itu puasa di bulan Ramadan. Kecuali bagi berhalangan. Jadi ya masih basic ya, Kak ya, persyaratannya. Sama juga dengan persyaratan lain. Nah, gimana kalau misalnya nih ada orang yang mungkin dia bekerja tuh pekerjaannya itu setengah hari atau mungkin part time gitu ya, boleh ikut gak nih, Kak? Gini, selagi sesuai dengan jadwalnya kita dan misalnya memenuhi kualifikasi itu bisa gitu, boleh silakan daftar. Insya Allah kalau cocok nanti kan bisa bergabung. Gitu. Jadi stand ini akan dibuka rencananya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Gitu. Baik, kalau kita ada dua waktu yang berbeda nih, Kak Vika. Kalau di perbankan itu kita ngikut jam kantor mereka. Jam kerja ya. Jam kerja itu dari jam 9 sampai jam 15, jam 3 sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tapi kalau misalnya di Rumah Sakit Mutiara Bunda tadi dengan di pusat perbelanjaan itu jamnya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Karena ramenya di jam-jam seperti itu. Kalau pagi kan pusat perbelanjaan masih sepi biasanya kan. Iya. Kita sesuaikan juga dengan kondisi di lapangan seperti itu. Oke. Jadi dengan kondisi yang seperti itu masih open lah ya untuk orang yang bekerja setengah hari atau freelancer ya. Sebagai fundraiser ini jam kerjanya juga fleksibel ya. Singkat sebenarnya kan, berapa jam? 5 jam, 6 jam maksimal ya. Jadi masih bisa lah kalau untuk freelance ya, masih bisa gitu. Oke, nah ini keluarga SIP untuk Anda yang ingin menambah kegiatan amalnya di bulan Ramadan nih ya. Mungkin saat ini kerjaannya masih WFH gitu ya, atau part time gitu yang masih banyak waktu senggangnya, boleh banget ya untuk ikutan Open Recruitment Fundraiser Ramadan Ceria ini dari Lasri Salah Charity. Karena di sini Anda menjadi perpanjangan tangan antara pemberi zakat, sedekah dan juga infak. Nah, dan juga menjadi perpanjangan tangan dari Lasri Salah Charity juga tentunya, dan menyebarkan informasi mengenai LAS juga gitu ya, Kak. Jadi memang mendakwahkan kepada masyarakat mengenai Ziswaf ini tentunya ya, Kak ya. Oke. Nah, nanti nih keluarga SIP di segmen terakhir, di segmen ketiga kita bakalan masih bahas-bahas lagi mengenai open recruitment ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip di segmen terakhir dari Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Hari ini masih bersama sahabat siaran Davika Laila dan juga narasumber kita Kak Ibet gitu ya, alias Ustazah Nurbaiti SE yang merupakan staf telemarketing Lasri Salah Ceriti. Waduh, gak terasa nih Kak ya, udah di segmen terakhir aja nih. Kita ngobrol-ngobrol di Dialog Siang hari ini, ngobrolin tentang OR atau Open Recruitment Fundraiser Ramadan Ceria Lasri Salah Ceriti ya. Dimana tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja sih yang bakal didapatkan oleh fundraiser Ramadan ini, dan juga apa aja syaratnya, dimana kemungkinan tempat ditugaskannya gitu ya. Nah, gimana juga jam kerjanya. Nah, tapi tadi ada yang kelupaan satu nih Kak. Kakak itu nggak ya? Ingat nggak nih? Kayaknya ada ya. Yaitu cara mendaftarnya. Kita udah jelaskan panjang lebar. Iya. Daftarnya gimana? Cara mendaftarnya belum dikasih tahu nih gitu ya. Boleh dijelaskan nih Kak ke keluarga Sip, gimana sih cara mendaftar sebagai fundraiser Ramadan Lasri Salah Ceriti ini? Ya, bagi teman-teman keluarga Sip yang ingin ikut bergabung bersama kita selama Ramadan ya. Enggak, kalau sebenarnya kalau dari segi apa kapanpun kita bisa bergabung. Cuma kalau untuk khusus sebagai fundraiser Ramadan, teman-teman bisa mengirimkan lamarannya karena ini via online dulu ya prosesnya, melalui bit.ly/rc-ramadan 1446. Itu linknya. Atau kalau misalnya ragu, boleh juga kirimkan lamarannya langsung ke WhatsApp kantor kita di nomor 0812 7688 6882. Oke. Atau kalau mau nanya-nanya di sosmednya boleh kunjungi juga sosmed kita di Risalah Charity ya, atau begitu Instagram, TikTok, apalagi itu ya. Nah, itulah pokoknya. kan? Boleh juga itu akun kita Risalah Charity. Oke, bisa ditanya-tanya di sana ya Kak. Iya, boleh di DM ya. Oke. Nah, ini persyaratan yang dikirimkan, berkas-berkas yang dikirimkan apa aja ini? Itu berupa surat lamaran, surat, dan juga persyaratannya itu ada ijazah, transkrip nilai, ya, dan juga pengalaman kerja atau sertifikat lain yang mendukung lah gitu. Oke, masih basic ya Kak ya. Basic. Oke, bisa banget nih untuk keluarga Sip yang mau mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari fundraiser Ramadan Lasri Salah Ceriti, bisa kirimkan nih ke nomor yang sudah disebutkan tadi ya, Vika nggak hafal. atau bisa ya tertera gitu ya. Atau bisa dikirimkan di DM Instagramnya Lasri Salah Ceriti untuk nanya nomornya. Iya, beri juga kemudahan barangkali ada yang ini nggak dapat link atau segala macam. Boleh juga secara langsung ke kantor kita mengantarkan lamarannya. Kantor kita di Air Dingin di Komplek Perguruan Islam Arisalah. Nah ini makin lebih mudah lagi ya untuk keluarga Sip yang males deh kayaknya untuk kirim ke WhatsApp atau via online gitu ya. Bisa banget untuk kunjungi kantornya. Untuk Anda yang mungkin dekat dengan kawasan Perguruan Islam Arisalah, bisa banget untuk langsung ketok pintu kantornya ya. Di dekat kantornya, dekat itu ya Kak ya, dekat apa? Yang tempat gerbang Risalah Arisalah gitu ya. Pertama yang sedang di sebelah apa ya? Kalau sekarang, dulu orang bilangnya itu guest house. Guest house ya. Guest house Arisalah. Gedung pertama yang bakalan keluarga Sip lihat ketika masuk ke kawasan Perguruan Islam Arisalah. Nah, boleh banget untuk datang langsung ke lokasinya gitu ya Kak ya. Oke. Jadi ini udah lengkap nih ya untuk informasi open recruitment-nya. Nah, terakhir nih. Nggak terasa nih, udah terakhir aja. Yang terakhir nih Kak, apa nih yang Kakak cita-citakan dan juga yang ingin Kakak ajak nih kepada keluarga Sip semua mengenai program menjadi fundraiser Ramadan ini, dan juga kelancaran program ke depannya gitu? Baik, Kak Vika juga
dan juga sahabat keluarga SIP ya. Iya, keluarga SIP. Sebenarnya kalau tema kali ini khususnya sebagai fundraiser ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa menganggap remeh juga fundraiser itu. Relawan. Dan juga gini, kita juga pernah dapat pelatihan dulu ya. Kadang ada yang merasa kalau sebagai fundraiser itu ada yang merasa sebagai peminta sumbangan, itu salah sekali pemikirannya. Gitu ya. Justru pekerjaan kita lebih mulia gitu kan, karena kita membantu orang untuk istilahnya menunaikan kewajiban mereka gitu kan. Kita membantu orang yang kaya untuk mereka selamat gitu kan. Jadi jangan merasa sebagai fundraiser itu dianggap sebelah mata, sebagai peminta-minta, bukan. Kita malahan membantu orang gini. Kita sebagai membantu dua pihak lah mas, ibaratnya membantu orang yang mampu dan juga membantu orang yang tidak mampu gitu sih. Jadi jangan bayangkan kalau sebagai fundraiser itu adalah sebagai orang peminta sumbangan gitu. Malahan kita lebih mulia insyaallah di mata Allah gitu ya. Amin. Jadi kita di Lastri Salah Charity mengajak keluarga SIP yang dimanapun berada yang mungkin punya waktu untuk di bulan Ramadan, punya kemampuan juga untuk sebagai fundraiser. Jadi kita mengajak teman-teman dimanapun berada untuk ikut bergabung sebagai fundraisernya Lastri Salah Charity. Kalau untuk caranya juga sudah dipaparkan tadi. Selain kita bekerja, juga insya Allah kita beramal gitu ya, apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Makin berlipat-lipat lagi gitu ya Kak ya, insya Allah. Itu sih Kak. Oke, nah ini ajakan untuk keluarga SIP ya, dan juga harapan gitu ya. Semoga untuk orang yang ragu-ragu nih untuk mendaftar menjadi bagian dari fundraiser di bulan Ramadan, entah mungkin di lembaga lain pun juga begitu gitu kali ya, lagi ragu-ragu untuk daftar atau enggak, karena mungkin pikirannya jadi tukang minta-minta gitu ya Kak ya, kasarnya ya. Tapi ini enggak keluarga SIP ya. Jadi ternyata sebenarnya bukan ya, kita hanya menjadi penyalur gitu ya, membantu orang-orang untuk menunaikan kewajibannya, untuk menunaikan pembersihan hartanya juga, pembersihan dirinya juga gitu. Dimana ketika kita membantu sebuah kebaikan, tentu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain juga bakal ngalir pahalanya ke kita gitu ya Kak ya. Kebaikan itu dibahas kebaikan juga. Iya, oke. Jadi jangan ragu untuk ikut kegiatan filantropi seperti ini ya Kak ya. Dapat pengalaman, insya Allah juga dapat pahala di sisi Allah. Iya, amin ya, Masya Allah. Oke, nah itu nih keluarga SIP ya. Jangan lupa untuk daftar rekrutmen fundraiser Ramadan Lastri Salah Charity yang masih bakal dibuka sampai kapan nih Kak? Sampai tanggal 31 Januari. Oke, sampai tanggal 31 Januari ini jangan sampai kelewatan untuk daftar. Bisa dikirimkan di WhatsApp-nya Lastri Salah Charity, atau bisa tanya-tanya lagi di DM-nya Lastri Salah Charity, atau bisa juga dikirimkan langsung ke kantornya Lastri Salah Charity ya Kak ya. Oke, nah semoga nih dengan informasi ini keluarga SIP jadi tergugah semangatnya untuk melakukan kebaikan, apalagi di bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci ini. Kita memang harus meningkatkan lagi kebaikan kita, amal-amal baik kita gitu ya Kak ya. Dan semoga nanti di bulan Ramadan kita dapat panen yang luar biasa gitu ya, dari yang telah kita usahakan hari ini. Nah keluarga SIP, gak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam dialog siang bersama Lastri Salah Charity hari ini, yaitu edisi Jumat 10 Januari 2024. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan makasih juga nih untuk Kak Ibet yang sudah berbagi informasi yang tentu sangat menggembirakan nih untuk keluarga SIP yang lagi cari kegiatan beramal di bulan Ramadan ini ya.
Oke, dan ini juga jadi reminder kita ya untuk mempersiapkan diri karena Ramadan udah deket juga gitu ya. Nyampe 2 bulan lagi, 50 hari lagi gitu. Udah deket. Oke, makasih banyak Kak Ivette sudah berbagi di sini. Semoga nanti selanjutnya OR-nya itu berjalan dengan lancar ya, dan juga kegiatan yang sedang dipersiapkan oleh Lasida Salah Charity juga lancar hingga hari seleksi eksekusinya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk keluarga SIP yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir ini, bisa banget nanti dicek di YouTube kita, yaitu di SIP Media ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share video-videonya agar lebih banyak orang lagi yang mendapatkan inspirasi dari sana ya. Oke, dan gak terasa nih keluarga SIP, waktunya untuk kita mulai pamit gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Kita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.